Dukung kemajuan sepak bola tanah air, Presiden siap bangun pusat pelatihan di IKN Nusantara. Akibat ulah anak, Rafael Aluntri Sambodo dicopot dari jabatannya di Ditjen Pajak. 8 warga Iran ditangkap terkait sindikat pengedar narkoba internasional jalur laut. Selamat malam pemirsa Antara, Kilas Nusantara kembali hadir ke hadapan Anda membawakan 3 kabar pilihan untuk menemani waktu rehat Anda malam hari ini. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir pagi tadi meninjau lokasi pembangunan pusat pelatihan timnas sepak bola di IKN Nusantara. Proyek ini akan menggunakan dana FIFA dan ditargetkan bisa rampung dalam waktu 1 tahun. Presiden Joko Widodo memastikan kesiapan pembangunan training center atau pusat pelatihan tim nasional sepak bola di Ibu Kota Negara IKN Nusantara, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dalam peninjauan lokasi proyek tersebut bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Jumat 24 Februari, Presiden menjelaskan akan ada 8 lapangan dalam kawasan pusat pelatihan itu. Adapun dana yang telah disiapkan untuk proyek pembangunan ini berasal dari FIFA, induk Asosiasi Sepak Bola seluruh dunia. Jadi ini segera untuk training center sepak bolanya PSSI ini akan segera dikerjakan dan diharapkan selesai tidak lebih dari 1 tahun, dan ini akan dibiayai oleh FIFA, menunjukkan bahwa kepercayaan internasional, kepercayaan FIFA terhadap IKN Nusantara ini ada. Saat Erick bersama para pengurus baru PSSI menghadap Presiden di Jakarta beberapa waktu lalu, disebutkan bahwa pemerintah menyampaikan komitmen untuk mendukung transformasi sepak bola tanah air. Salah satu hal yang dijanjikan adalah sokongan dalam membangun pusat pelatihan sepak bola dan infrastruktur lain yang dibutuhkan timnas. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi berbuntut panjang. Setelah menjadi sorotan publik karena kekerasan dan juga gaya hidup pamer harta di media sosialnya, kini sang ayah Rafael Aluntri Sambodo dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Kanwil Jakarta Selatan II. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, Rafael Aluntri Sambodo kini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kemenkyu Kanwil Jakarta Selatan II sejak 23 Februari. Imbas dari perbuatan anaknya Mario Dandi Satrio yang melakukan penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora. Selain melakukan penganiayaan, Mario juga kerap memamerkan gaya hidup mewah di sosial media hingga mendapatkan sorotan dari publik. Keputusan tersebut didapatkan setelah Inspektorat Jenderal Kemenkyu melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan dari Rafael. Dasar dari pencopotan jabatan tersebut adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 Tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers Jumat 24 Februari menegaskan bahwa penganiayaan yang dilakukan Mario adalah tindakan keji dan merupakan masalah pribadi yang menimbulkan dampak besar terhadap persepsi Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Menkyu juga telah menerbitkan surat pemeriksaan guna menindaklanjuti proses pemeriksaan yang dilakukan kepada Rafael. Kami semua di Kementerian Keuangan tetap memiliki komitmen dan kesetiaan yang kuat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Keuangan dan khususnya Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh unit-unit Eselon 1 di Kementerian Keuangan. Sebagai bendahara negara, kepercayaan masyarakat tidak boleh dikhianati, tidak boleh dikompromikan.
Kementerian Keuangan tidak bisa menerima, tidak bisa mentolerir seluruh aksi dan kegiatan aktivitas kekerasan, apalagi penganiayaan. Karena itu kita menyampaikan rasa empati dan rasa prihatin dan doa terbaik kita panjatkan kepada korban, Saudara David. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan. Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN, Komisi Pemberantasan Korupsi per 2021, Rafael Aluntri Sambodo memiliki kekayaan senilai lebih dari 56 miliar rupiah dan hampir setara dengan kekayaan Sri Mulyani yang tercatat ada sekitar 58 miliar rupiah. Dari Jakarta, Putri Hanifa, Priska Triverna, Kantor Berita Antara mewartakan. Di awal, saya berharap kekejian dan kekerasan yang Bersama Ditjen Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional menangkap 8 warga negara Iran, sindikat pengedar narkoba internasional di perairan zona ekonomi eksklusif Samudra Hindia. Dari penangkapan ini, pihak berwenang menggagalkan penyelundupan sabu sejumlah 309 kg. Inilah 8 warga negara Iran yang ditangkap petugas gabungan Badan Narkotika Nasional dan Bea Cukai Merak pada 22 Februari lalu lantaran kedapatan menyelundupkan narkoba sebanyak 16 karung berisi 309 paket sabu melalui jalur laut. Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Petrus Reinhard Golose di Dermaga Indah Kiat Jumat 24 Februari mengatakan para pelaku merupakan sindikat pengedar narkoba jaringan internasional. Mereka ditangkap di kawasan zona ekonomi eksklusif Samudra Hindia, tepatnya di perairan Semelu, dengan modus memasuki wilayah perairan Indonesia menggunakan kapal nelayan. Penangkapan bermula saat petugas patroli menghampiri kapal nelayan yang seluruh anak buah kapalnya merupakan warga negara asing. Karena curiga, kemudian petugas membawa kapal beserta ABK ke Dermaga Indah Kiat Merak, Kota Cilegon untuk diperiksa. Hingga akhirnya saat diperiksa, petugas mendapati narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di bawah mesin kapal. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan urin terdapat ke-8 pelaku semuanya dinyatakan positif. Berhasil melakukan pengungkapan yang betul-betul adalah jaringan internasional, ditangkap di perairan juga zona ekonomi eksklusif. Hasil barang bukti yang didapat sekarang dan masih juga dalam pengembangan ini sekitar 309 package atau bungkus. Intercept ini tidak mudah, tadi Pak Kepala sudah menyampaikan ombak bisa sedemikian tinggi karena memang ini di Samudra Hindia sudah jauh di selatan Pulau Jawa dan antara Pulau Jawa dengan Pulau Christmas. Dari 309 paket yang diamankan setara dengan 309 kg sabu-sabu tersebut, petugas telah berkontribusi menyelamatkan 300.000 orang dari penyalahgunaan narkoba. Untuk itu, pihak BNN berharap sinergitas antara BNN dan Direktorat Interdiksi Bea dan Cukai bisa terus dilakukan agar perang terhadap narkoba bisa berjalan optimal. Dari Kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, rangkaian kabar tadi menutup jumpa kita dalam Kilas Nusantara edisi malam ini. Kilas Nusantara hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 13 dan 20 waktu Indonesia Barat. Kini selamat berakhir pekan, terima kasih dan sampai jumpa.